Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Agung Warkan Maroli dengan NIM 2310 95210. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4 eh, energi dan potensial medan elektromagnetik kelas B. Di sini kita membahas soal keempat. Ada soal di sini untuk soal pertama, soalnya misalkan sebuah lintasan diferensial dapat dinyatakan oleh garis yang panjangnya 1 mm yang mempunyai arah sepanjang vektor 2x kurang 6ay kurang 3az. Lalu jika E sama dengan zax kurang 3y kuadrat ay tambah x z pm, berapa besar kerja yang dilakukan untuk memindahkan muatan 7 mikrokulom sepanjang lintasan tersebut jika lintasannya terletak pada A, PA-nya itu 1, 2, dan 3, lalu yang B-nya 2, 0, dan min 4, lalu yang C-nya 6, 1, dan min 7. Di sini dari soal itu tersebut kita ketahui L-nya 1 mm, eh, L-nya L-nya sebesar 2ax kurang 6ay kurang 3az. Lalu E-nya ZAX kurang 3Y kuadrat AY tambah XAZ V per M. Lalu Q-nya 7 mikrocoulomb. Untuk yang A, kita menggunakan rumus eh, untuk mencari besar kerja yang dilakukan itu tersebut, kita menggunakan rumus W sama dengan QEDL, di mana turunannya jadi kita masukkan Q-nya yaitu jadi sebesar 7 mikrocoulomb, yaitu 7 kali 10 min 6, lalu masukkan E-nya tadi, lalu kita masukkan L-nya, kan L-nya tersebut kita turunkan, jadi kita dapatkan sebesar ini, lalu dikali 10 min 3, lalu dapatkan hasilnya itu sebesar min 75 kali 10 min 9 atau sebesar min 75 nanojoule. Lalu untuk yang PB, se- kita akan menggunakan rumus yang sama. Kita ganti sama, eh, maka dapatkan juga eh, di sini nih sebesar 14 kali 10 pangkat 9 yaitu 14 nanojoule. Lalu untuk ini yang membedakannya adalah saat kita memasukkan X, Y, Z-nya, yang mana titik A, B ini berbeda X, Y, Z-nya. Begitu juga dengan PC, karena dapatkan tadi sebesar ini, maka X, Y, Z-nya kita substitusikan dari titiknya, maka dapatkanlah 14 kali 10 pangkat 9, yaitu 14 nanojoule. Lalu yang untuk yang soal kedua, diketahui itu tuh muatannya sebesar 10 coulomb, dan medan E-nya sebesar X kuadrat Y AX tambah 2X pangkat 3 AY tambah 6Z AZ PM. Lalu datanya adalah yang A dari titik asal ke 100, lalu ke 132, lalu ke 120 dan 123. Perpindahan tersebut bisa kita hitung eh, dengan integralkan dari 100 ke 000, itu kita masukkan saja E-nya tadi. Untuk yang E yang pertama, untuk yang AX dapatkan itu tuh 0. Lalu untuk yang kedua dapatkan 40, dan yang ketiga dapatkan 20. Lalu di sini untuk W totalnya, dapatkan W1 tambah W2 tambah W3 itu 0 tambah 40 tambah 270, itu total jumlah dari semua W ini dapatkan 370. Lalu juga untuk eh, garis lurus, kita eh, kita untuk mencarinya itu dengan karena ditanyanya
garis lurus dari Y sama dengan 2X dan Z sama dengan 3X. Maka itu kita ubah, kita turunkan, maka 2X itu adalah 2DX dan Z tadi adalah 3DX. 3DX. Maka kita pakai integral min Q integral E, kan Q yang tadi 10 dikali E-nya yang sudah diturunkan tadi, maka uh, 6x kuadrat Y dx tambah 2x makhluk 3 dy tambah 6z tersebut kita substitusikan dy-nya dengan 2x tadi dan dz-nya dengan 3dx tadi. Maka setelah kita hitung maka dapatkanlah W-nya itu sebesar 4x maka 4 tambah 27 x kuadrat itu 1 dan 0, integral 1 dan 0 ya. Jadi kita masukkan saja x-nya 1 sama 0 lalu dikurangi maka dapatkan 310. Lalu untuk yang C mencari lengkungannya, itu X, Y sama 2 X, dan Z 3X sama 4. Maka kita turunkan juga seperti yang tadi, maka dapatkan Y-nya 2DX dan Z-nya, DZ-nya 12X pangkat 3 DX. Maka setelah kita dapat W yang tadi sebesar 10 integral 1 dan 0 ini, maka kita substitusikan juga dy dan dz-nya ke dalam persamaan tadi. Maka dapatkanlah sebesar 16X pangkat 3 dan 15 dan 54 X dx. Karena integral 1 dan 0 kita substitusikan X-nya dengan 1 dikurangi 0 maka dapatkanlah W-nya yaitu 310 Joule. Lalu untuk yang soal ketiga, um, yang diketahui itu adalah I-nya 5X Y AX V per M dan muatannya itu 0,4 Coulomb. Ya, dihitung dari titik 000 di asal ke titik 120. Maka untuk menghitung ini kita bisa satu jadi min Q integral E tadi 100 sampai 000, maka integral itu udah 0,4 kali 5 per 2 X kuadrat Y dari 100 dikurangi 000 maka dapatkanlah hasilnya 0 Joule. Lalu untuk yang kedua dari titik 100 ke 120, karena kita menyangka satu maka kita integralkan juga didapatkan itu W2 itu 0 Joule. Maka total dari ini adalah sebesar 0 Joule. Jadi kerja yang berbukan itu adalah 0. Jadi nggak ada. Lalu untuk yang B sama eh, 0 ke 2 ke 0 100 dulu 0. Lalu 100 ke 120 kita dapatkan bahwa sebesar min 2 Joule. Jadi totalnya itu ada min 2 Joule dari titik 000 ke 020 dan ke 120. Lalu untuk yang keempat, kita kita ketahui medan E-nya sebesar ini. Jadi kita ini disuruh mencari VP, VPQ-nya untuk titik P-nya 1 min 10 dan Q-nya 2 1 2. Maka kita gunakan rumus ini. Kita tinggal kita substitusikan Y-nya, IP dan Q-nya, dan XP, XQ-nya. Maka kita dapatkan hasilnya sebesar eh, 2X min 3. Lalu untuk DY-nya kita turunkan jadi hasilnya 2DX. Begitu pula untuk Z kita substitusikan juga maka dapatkanlah 3Y kurang 3 per 2. Dan juga untuk terunya itu DZ sama dengan 3 per 2 DY. Atau 2DZ sama dengan 3 DY. Lalu untuk yang X-nya kita tukar juga maka dapatkan 1/3 Z tambah 1 yaitu adalah 1/3 DZ atau 3DX sama dengan DZ. Berikutnya adalah potensi yang dibutuhkan itu dari ini ya. Maka untuk mencari itu dari titik 2 3 dari tiga dari titik Q menuju ke titik P yaitu E tadi integralkan maka dapatkanlah ya sebesar ini. Integralkan 2 kurang 1 maka dapatkan hasilnya 106 volt untuk potensial yang dibutuhkan. Lalu untuk yang P bedanya di titiknya kita definisikan eh, pada E-nya itu berbeda maka dapatnya sama. Karena sama ini juga 106 volt juga. Bedanya di titik C. Beda di titik C ini eh, kita hanya di titik 1 min 10 jadi cuma titik asal. Maka dapatkan 20 volt. Soal nomor 5
kita diketahui kita diketahui muatan yang 1,6 nanocoulomb. Kita akan mencari pertama nih acuan nolnya dapat 20,5 volt dan acuan nolnya pada R-nya 0,5 tinggal ditambahkan R-nya aja itu 0,5 yaitu jadi min 8,22 volt dan juga pada kalau diketahui tegangan 5 volt pada R1 maka dapatlah P satunya yaitu 6,16 volt karena tambah 5 jadi 11,16 volt. Lalu soal untuk nomor 6 ini nih kita mencari potensialnya dari titik 0,010 timbulkan dari muatan. Untuk yang A, rho L-nya itu 5 nanocoulomb per meter kuadrat, jadi tinggal dimasukkan saja dengan rumus P rho L kali A per 2 N0 A kali akar A kuadrat tambah Z kuadrat. Maka dapatkanlah 104,9 volt. Lalu untuk yang cakram sama rumusnya karena kan cakramnya 2 nanocoulomb kita ganti dengan 2 maka dapatkan 112,94 volt dan juga untuk yang cakram berlubang ini ROS-nya kita pakai 3 nanocoulomb dan uh, 2 lebih kecil dari 2P lebih kecil dari 4 Z sama dengan 0. Jadi dapatkan V-nya 84,7 volt. Lalu untuk yang 4,7 ini nih sebagian dari medan potensial itu eh, karena di sini gambarnya nggak ada, jadi jawabannya ada gambarnya kurang jelas. Lalu untuk yang soal nomor 8 kita diketahui medan potensialnya itu seperti ini dan kita tuh mencari V pada titik P, lalu EP-nya, lalu P-nya dan dV per dN pada P-nya. Lalu juga mencari AN pada P. Untuk mencari tegangan pada P, kita substitusikan X, Y, Z-nya dari titik yang 1, 2, 3, maka dapat 340 volt. Lalu untuk nyari EP, ini pakai rumus eh, min V, min tegangan turunannya, yaitu A, turunan dV pada X AX, dV pada Y AY, kurang dV pada Z AY. Maka dapatkanlah sebesar min 600 AX, kurang 230 AY, kurang 100 AZ volt per menit. Dan untuk yang C ketahui, untuk yang D-nya dV per dN itu adalah akar dari 600 kuadrat tambah 230 kuadrat tambah 100 kuadrat itu 650 volt per meter. Lalu untuk AN-nya kita dapatkan 600 AX tambah 230 AY tambah 100 AZ bagi 650. Maka dapatkan AN-nya sebesar ini. Lalu untuk nomor 9 kita untuk asalnya itu ruang hampa. Jadi 4 TE itu 0,6 A kurang 0,75 A Y tambah 0,8. Kita akan mencari potensial pada titik PA, PB, PC, dan BO. PA-nya 0,005, tinggal kita diskusikan, maka dapatkan hasilnya 3,2 volt. Untuk PB 0 titiknya 0,5,0, tinggal masukkan, dikurangi aja dari 0,00, maka dapatkan hasilnya min 3 volt. Begitu juga dengan PC, dapatkan 2,4 volt, dan juga PD, yang titiknya 234, dapatkan 1,376 volt. Lalu untuk nomor 10, kita eh, muatannya 1 nanocoulomb pada titik 0,01 dan muatan 1 nanocoulomb di titik 0,0 dan min 0,01. Pada titik P tersebut R sama dengan 0,2 eh, lalu ini 40% 90. Jadi kita mencari E, YL dan besar E yang ditimbulkan 1 nanocoulomb. Maka untuk mencari E itu dapatkan 31,8 AX tambah 18,9 air. Kita gunakan rumus ini. Lalu untuk yang B, yang E kita gunakan rumus ini, kuadrat, kita akarkan dan lalu kita kuadratkan dalam. Lalu untuk yang C kita tinggalkan tambah satu dari yang lebih, maka tambah 1 nanocoulomb, maka setelah ditambahkan maka dapatnya hasilnya 24,8. Lalu untuk nomor 11 kita akan mencari energi yang tersimpan pada sebuah bola area kecil pada nol. Eh,
karena pada V-nya 100 R dan V yang kedua 100 R sin titik. Maka yang A ini kita gunakan rumus setengah QV, lalu dapatkan hasilnya itu sebesar 44, milijoule. Dan juga untuk ini kita rumuskan sama, berbeda dari sini, maka kita dapatkan hasilnya sebesar 33,4 milijoule. Sekian penjelasan Bapak dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.